Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelie Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Said Asia dari Prodi Komunikasi KM 104. Dan di sini saya ingin membuat tugas komunikasi massa, yaitu tugas ulangan tengah semester dengan mendeskripsikan serta menjelaskan hasil pengamatan dari tugas 1 komunikasi massa. Baik, di sini ada beberapa soalnya. Pertama, yaitu deskripsikan tayangan yang Anda amati, mengapa Anda memilih tayangan tersebut. Saya sendiri mengamati dari salah satu stasiun televisi, yaitu TV One. Tayangan apa sih tentang apa yang saya amati dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Desember, yaitu sebuah bencana alam yang menimpa saudara kita di daerah Pulau Sumatera. Di antaranya ada 3 provinsi, yaitu ada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, untuk dari 3 hari ini, tanggal 27, 28, 29, difokuskan pada pemberitaan bencana alam, yaitu berupa longsor dan juga banjir bandang. Yaitu fokuskannya pada data korban jiwa, berapa orang yang sudah meninggal, berapa orang yang dinyatakan hilang, dan juga menampilkan banyak kerusakan-kerusakan dan keadaan di sana, yaitu air yang hampir menutupi atap rumah. Nah, kalau untuk tanggal 30 sampai tanggal 1 Desember ini, untuk fokus publik teralihkan kepada penyebab struktural dari adanya bencana ekstrim itu. Selain adanya siklon badai yang terjadi di 3 daerah ini karena dari bawaan dari Samudra Hindia, ternyata ini juga ada penyebab lainnya loh. Penyebab lainnya yaitu berupa isu deforestasi, adanya penggundulan hutan di daerah Sumatera ini yang memperparah keadaan dari bencana yang terjadi di daerah Sumatera ini, yaitu karena di hulu air sudah tidak bisa menampung air, akhirnya air ini turun ke bawah dan ke permukaan yang lebih rendah, akhirnya merendam pemukiman warga. Karena bukti lain yaitu menunjukkan adanya air membawa banyak sekali potongan kayu yang hasil potongan dari mesin, sehingga itu muncullah isu-isu deforestasi, penggundulan hutan, dan ini cukup memilukan. Baiklah, sekarang di sini saya akan mendeskripsikan untuk hasil tugas pengamatan saya, yaitu analisis bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tanggal 27 sampai 1 Desember. Hasil dari pengamatan dari tayangan pemberitaan di TV One dengan judul Indonesia Darurat Bencana. Di sini saya menggunakan teori dari rangsangan reaksi atau Stimulus Response Models atau biasa disingkat dengan SOR, Stimulus Organism Response. Untuk teori ini dikemukakan oleh 3 tokoh behaviorisme dan dikembangkan, yaitu dari Ivan Pavlov, ada Jan B. Watson, dan juga ada B.F. Skinner. Menurut teori ini, media massa amat berkakas dalam mempengaruhi penerima pesan. Teori SR ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan 2 komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Ada 3 tahapan cara kerja dari stimulus respon, yaitu pertama stimulus diberikan, kedua ada juga organisme merasakan stimulus, dan terakhir terbentuknya respon. Dari tema Indonesia Darurat Bencana ini ada beberapa hal yang kita analisis dengan teori stimulus respon, yaitu diantaranya yaitu berupa rangsangan. Pertama yaitu ada rangsangan alam atau alamiah, yaitu berupa adanya badai siklon. Kemudian ada juga rangsangan tanah yang jenuh, air kehilangan kestabilan sehingga mudah longsor. Karena memang untuk bencana ini banyak sekali titik-titik daerah yang terkena longsor. Kemudian air bah bergerak ke permukiman padat penduduk. Dan ada juga rangsangan psikologis, yaitu warga bergegas naik ke titik yang lebih aman, yang lebih tinggi. Karena air ini cukup tinggi sampai merendam rumah sehingga tersisa atap, jadi banyak warga yang mereka naik ke atap rumah dan berkumpul di sana. Sungguh itu adalah pemandangan yang memilukan, di mana air layaknya seperti tragedi tsunami, sangat tinggi sekali, bahkan tidak surut dalam waktu 24 jam, bayangkan. Jadi
untuk warga ini mereka ada di atap dalam lebih dari 24 jam, bahkan ada yang membawa anak kecil, orang tua, dan itu benar-benar menyayat hati sekali. Kemudian adanya posko darurat terbentuk alami sebelum bantuan tiba karena kondisi kerusakan yang cukup parah, bahkan beberapa jalanan rusak, ya penghubung rusak, sehingga bantuan tidak bisa langsung tiba, sehingga secara alamiah masyarakat membuat posko darurat. Ketika air surut, mereka buru-buru pindah pergi ke tempat yang lebih aman menurut mereka. Setelah air surut, terjadi juga ada satu rangsangan terakhir, yaitu bentuk kerentanan sosial dan ekonomi. Pertama, di mana masyarakat kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, menenggelamkan banyak lahan dari mulai peternakan, perkebunan, sawah, dan lain-lain. Kedua, ada juga pasokan air terbatas. Jadi yang ada ini hanya air sisa-sisa banjir. Nah, lanjut kita akan bahas reaksi. Pertama, ada reaksi lingkungan atau reaksi alam, seperti banjir, longsor, dan kerusakan yang meluas. Ada 3 poin di sini, yaitu puluhan ribu rumah dan sebagian hanyut, menyebabkan ratusan bahkan jutaan masyarakat harus mengungsi. Karena untuk ratusan ribu bahkan jutaan orang ini kehilangan tempat tinggal, kerusakan di mana-mana, rumah, infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian ada juga jalan lintas nasional seperti jembatan penghubung di beberapa titik di daerah Aceh dan Sumatera ini terputus akibat adanya banjir bandang serta longsor. Ketiga, yaitu jembatan serta fasilitas publik lainnya rusak, menghambat mobilitas bantuan sehingga cukup makan waktu untuk bisa bantuan sampai. Selanjutnya, kedua, yaitu ada berupa reaksi evakuasi bantuan darurat dan penanganan kesehatan, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat memobilisasi reaksi terkoordinasi berupa evakuasi massal. Dalam evakuasi massal ini, seperti seketika air belum surut, yaitu evakuasi menggunakan perahu karet oleh tim SAR contohnya. Kemudian ada distribusi logistik darurat berupa makanan, pakaian, selimut, terusan juga ada tenda dan juga ada obat-obatan. Kemudian bantuan yang sangat penting yaitu berupa air bersih. Kemudian adanya pengiriman tim medis atau obat-obatan ke daerah-daerah yang terkena bencana ini, dan juga pengerahan alat berat untuk membuka akses. Ya, jadi untuk seketika mulai surut seperti jembatan ini mulai segera dibenahi karena ini adalah penunjang mobilitas agar bantuan bisa masuk nantinya. Terakhir adalah reaksi dari masyarakat yang menimbulkan adanya sikap solidaritas dan kemanusiaan. Masyarakat di dalam dan luar Aceh, Sumatera ini merespon rangsangan krisis dengan salah satunya mengumpulkan donasi, yaitu berupa pakaian, kemudian ada juga uang tunai, menunggu donasi, kemudian maupun obat-obatan. Lanjut membentuk relawan independen, karena di beberapa tayangan menunjukkan ada beberapa influencer yang langsung turun ke daerah bencana ini. Dan untuk kesimpulannya adalah peristiwa banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi itu, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, melihat bagaimana setiap rangsangan baik alam, psikologis maupun sosial memicu reaksi berantai dalam masyarakat, dari hujan ekstrim hingga mobilisasi besar-besaran tim SAR dan solidaritas publik dan masyarakat. Teori rangsangan reaksi membantu membaca dinamika bencana sebagai proses yang terus bergerak. Bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga rangkaian aksi dan reaksi manusia yang menentukan seberapa cepat dan kuat pemulihan dapat dilakukan. Berharap semoga dari penelitian ini memberikan manfaat, yaitu bagaimana kita harus bersikap ke depannya, kita harus lebih aware terhadap sesama dan aware terhadap lingkungan sekitar kita. Menjaga bumi itu adalah tugas dari setiap makhluk hidup, karena bumi ini kita pakai, kita hidupi di sini, kita mencari nafkah di sini, mencari kebahagiaan di sini, jadi wajib kita jaga. Sekian dari tugas UTS, yaitu mendeskripsikan tugas 1 dari materi komunikasi massal. Sekian,
warahmatullahi wabarakatuh.